Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya, masih di Dewan Pandit Indonesia dan ini dia pembahasan yang udah ditunggu-tunggu pastinya karena nanti malam akan ada pertandingan yang akan menguji kemampuan dari Ruben Amorim karena Manchester United akan bertemu dengan Arsenal nantinya. Gimana Bung Adian? Ya, kalau ini bukan menjadi asetas ya buat Ruben Amorim dengan jarak yang masih sangat singkat dia sebagai pelatih kepala dari Manchester United, tapi ini keadaan yang juga tidak boleh dia lengah sedikit pun karena kalau kalah dengan skor mencolok tentunya akan mencoreng juga apa yang sudah menjadi hal yang positif dalam beberapa laga terakhir termasuk kemenangan besar menghadapi Everton yang tidak ada yang menyangka juga bisa terjadi. Dan Anda melihatnya seperti apa Sabto dengan kita lihat ada sudah perubahan dari gaya main Manchester United. Kita sudah tahu sekarang bagaimana mereka coba set the tone dari awal dengan positif, dengan start kilat yang membuahkan gol-gol cepat. Tapi lawannya adalah Arsenal yang sedang dalam upaya untuk bisa memangkas lagi keunggulan Liverpool dan kalau tidak hati-hati United bisa dibantai. Iya. Kalau ngelihat mainnya Everton sih nggak heran ya. Mereka kemarin terbantai seperti itu. Kalau kemarin gue sempet singgung nih main kayak tim divisi 4 ya. Iya, Maksudnya lack of quality sama sekali gitu. Ya walaupun mereka sempat berapa kali membahayakan United gitu, tapi sepanjang permainan first touch jelek, end passing nggak ada, keputusan kapan nembak kapan nggaknya berantakan, sehingga 4-0 ini sebetulnya bukan sebuah ujian. Mereka lolos ujian ini dengan bagus gitu. Mereka bisa mencetak gol. Tapi kan lagi-lagi ketika lo dapat lawan yang enteng, tapi lo bisa manfaatin itu menjadi sebuah kesempatan untuk bisa mencetak gol dan lo melakukannya, pasti ada kredit yang harus diberikan dan itu harus kita berikan ke Amorim. Penyusunan pemainnya ketika first day dia langsung berani, gue akan main dengan 3-4-3, gue nggak peduli lo main bisa apa enggak, lo harus bisa main dengan sistem gue. Amad Diallo ditaruh di posisi itu. Ketika awal dia kan masih bingung kan, yang sempat gue singgung berapa kali di DPI, dua gelandang pertahannya tuh harus siapa ketika lo punya wingers yang begitu aktif dalam sisi ofensif. Kalau lo mainin Eriksen dan juga Casemiro, pasti lo akan lambat untuk bisa mengcover. Sementara kemarin sudah ada rotasi, Maino bisa dimainkan, habis itu si Ugarte juga dimainkan, itu bisa memberi kenyamanan bagi wingers untuk lebih berani berpikir ke depan. Itu mungkin sisi positif dari skema dari awal di mana mereka langsung mencoba untuk ngegas, mereka untuk mencoba untuk mengambil inisiatif sehingga tercipta transisi karena pressing mereka yang luar biasa. 2 gol jadi kesalahan dari Branthwaite yang dimanfaatin oleh Amad Diallo dan juga passing yang di sepertiga terakhir yang cukup precise dari Bruno. Pemilihan antara Zirkzee dan juga Rashford ternyata in way risiko yang positif ketika Rashford bisa mencetak 2 gol. Banyak yang bilang sepanjang permainan di luar golnya itu dia nggak bisa memberikan impact apa-apa, tapi paling nggak kan lo punya pemain yang bisa menjamin lo bikin gol. Itu kan salah satu hal positif. Menarik siapa yang nanti akan dimainkan di posisi depan. Kalau dari posisi belakang ke tengah dan juga samping kayaknya udah jelas ya form apa yang akan dimainkan oleh Amorim, tapi siapa yang menjadi pelengkap di depannya, Zirkzee, Højlund apa Rashford, itu yang masih gua tunggu. Tapi lawan Arsenal ya pasti lawan yang berbeda, quality-nya harus diakui lebih jauh Arsenal. Secara overall maupun individual players-nya jauh lebih di atas dibandingkan United gitu. Tapi ya kita selalu nggak boleh melupakan United ya. Kalau kita ketemu tim-tim besar, kadang-kadang kejutan-kejutan itu sering dimunculkan oleh United. Jadi ya menurut gue, walaupun mungkin Arsenal akan lebih mengambil kesempatan untuk menang, tapi faktor kejutan tetap bisa dimunculkan olehmu. Ya kalau kita lihat Amorim dengan beberapa pemain yang excel banget nih. Amad Diallo, mengapa sampai begitu lama akhirnya baru bisa dipakai dengan tepat oleh seorang pelatih dalam hal ini Amorim yang mampu meng-unlock kemampuan dia. Dan bahkan banyak fans United mengatakan bahwa Ten Hag harusnya dipenjara karena dia melakukan satu hal yang sangat kriminal dengan mengekang pemain seperti Amad Diallo gitu. Dan bagaimana juga Zirkzee yang dipakai cuma 5 menit, 4 menit, padahal kalau dia tampil agak deep dan mendekat ke midfield untuk bisa melakukan koneksi di sana, kita lihat dia lebih nyaman di situ. Dan Amorim tahu juga nih, sepertinya dia tepat di situ. Mazraoui juga excel, Onana lebih nyaman sekarang main untuk build up. Jadi semua menuju ke perbaikan buat Manchester United. Tapi sayangnya terhadang dengan pertandingan langsung akan berhadapan dengan Arsenal.
Iya, pertama gue jamin gue nggak akan bias membahas ini ya, walaupun gue Arsenal. Tapi tadi gue setuju banget dengan bridgingnya dari Bro Adiani. Jadi pemain yang sama dengan pelatih yang berbeda dalam waktu yang nggak terlalu jauh, penampilannya bisa 180 derajat. Ya gampang itu kita simpulkan sendiri aja. Berarti ada sesuatu yang salah dengan pelatih sebelumnya yang tidak bisa memaksimalkan pemain ini. Ahmad Diallo, ya. Pelatih bola lisensi D aja tahu dia punya kemampuan, punya semangat. Maino oke, kadang nggak stabil, kadang bagus, tapi semangat dia ada. That's why kemarin dimainkan di tengah berduet dengan Casemiro ya, sangat baik. Bagus. Oke, lawannya divisi 4 kata Mas Aryo. Tapi mentalitinya berarti dia tetap komit kan? Kan bukan berarti lawan tim kecil terus lu udah jadi leha-leha jadi menang 2-1, enggak juga. Jadi semua rata-rata materi yang dimiliki oleh MU ini menurut gue di atas rata-rata, lebih dari cukup. Kalau tadi Mas Aryo bilang jauh bedanya dengan, kalau gue nggak salah ya, dengan Arsenal, menurut gue nggak terlalu jauh. Kalau dilihat di Arsenal, oke mungkin Arsenal lebih di atas sedikit, tapi nggak terlalu jauh. Nah dengan kedatangan Amorim ini gue yakin MU akan lebih kuat. Tapi betul yang dihadapi pun saat ini Arsenal yang juga relatif sangat kuat dan sudah banyak bermain bersama di bawah Arteta mungkin sekitar 3-4 tahun atau 4 tahun setengah, gue lupa. Jadi ya akan jadi pertandingan yang seru, pertandingan yang ketat. Tapi kalau melihat dari informasi underground, ini kelihatannya 1-0. Satu gol selisihnya. Satu gol. Lo bicara under ya. Enggak. Selisihnya. Selisihnya. Selisihnya satu bisa gol. 3-2 kan. 3-2. Nah, Ya, itu aja tuh udah paling undergroundnya udah paling tuh pesannya di under. itu udah paling krusial deh. Semua analisa langsung diinformasikan ke dalam underground. Jadi selisih 1, Arsenal menang. Udah. Itu aja. Tapi jelas ini bukan pertandingan yang gampang. MU gua akuin di bawah sejak ETH cabut deh. Wah, ini materinya keluar, sari-sarinya keluar semua nih pemain. Terutama di bawah Amorim lagi lebih bagus lagi. Jadi ini bakal seru ntar malam nih pertandingan kedua. Tapi ya tetap Arsenal yang menang lah. Ya gimana cara United untuk bisa mengantisipasi apa yang ditawarkan terutama di midfield ya buat Arsenal dengan kembalinya Odegaard yang benar-benar membuat tim ini bisa bertak lebih berbahaya lagi, dan Saka jelas nyaman kalau ada Odegaard di sana. Sekarang pun rotasi di midfieldnya lebih nyaman, mau itu Thomas Partey, mau itu Jorginho, memberikan peran yang saling membagi. Mikel Merino juga sama gitu kan, bahkan di set pieces Merino bisa menawarkan hal yang lebih luar biasa, mengancam gitu. Dan Declan Rice sekarang workloadnya agak berkurang dan kita bisa nikmati kemampuan yang benar-benar baik. Itu dari kuncinya Declan Rice. tuh. Sebenarnya kalau di City semua orang tahu lah epicentrumnya ada di Rodri ya. Kalau di Arsenal tuh sebenarnya di Odegaardnya juga ada distribusi ke dia tuh. Gua jujur ya lebih takut kalau nggak ada Odegaard ketimbang nggak ada Rice. Peran Rice masih agak bisa diganti tuh sama Partey atau mungkin sama Jorginho ya. Itu tapi gue lebih suka Partey lah. Tapi ketika nggak ada Odegaard, Saka itu jadi kayak layang-layang aja ke kanan. Nanti kan cutting inside. Paling gitu-gitu doang. Nah kalau ada Odegaard tadi yang bridgingnya Bro Adiani, distribusi bebannya itu ada di Odegaard juga. Lebih kreativitasnya ada, kemudian dia bisa ngisi ruang, ngebantu ketika Saka lagi mati, itu diperankan dengan baik. Jadi kalau memang nanti nggak ada aral melintang, Odegaard bisa main, nah ini lebih memberikan kekuatan lagi. Tapi kita nggak tahu nih, kabarnya Odegaard belum fit 100%, kabarnya ya, gue nggak tahu apa enggak. Nah kalau dia fit 100%, dan bisa main, dan di situ ada Declan Rice lagi, wah ini ketat nih di tengah dari kedua tim lah gitu. Ya gue senangnya ini bagi United adalah ujian sesungguhnya ya. Apakah betul Amorim sudah bisa mengembalikan apa yang tadi ya, segala macam yang di unlock, apakah betul sudah back on track dan menuju ke hal yang lebih baik? Kalau dari beberapa pertandingan pertama oke. Tapi ini kan justru ujian lo ketemu tim seperti ini. Level lo sebetulnya ada di mana sih? Lo masih menjadi tim yang baru akan naik atau mulai akan sejajar dengan tim-tim besar seperti ini? Ujian yang sangat diperlukan di awal oleh United, karena begitu lo tahu kesalahannya seperti apa. Kemarin gua analoginya ketika kita ketemu Jepang, berantakan kita kan, lubang-lubangnya kelihatan di mana-mana. Akhirnya kita bisa recover pas lawan Arab Saudi. Nah ini bisa menjadi hal yang dilakukan United. Berarti potensi berantakan. Tapi ini kebalikan Mas. Next game-nya baru. Kalau di timnas kan dari berat ke gampang. Kalau sekarang dari MU dari gampang ke susah. Bukan, maksudnya beratnya itu kan di Arsenalnya. Bisa aja kalau lo nggak waspada, lo bisa diacak-acak. Karena kan kemampuan Arsenal, terutama ketika tadi Odegaard balik, manfaatin tight spacesnya itu kan yang luar biasa. Itu kan yang United begitu menganga spaces di antara midfield dan juga lini belakangnya. Itu yang menjadi
problem utama dari United. Bisa nggak mereka mengcover itu? Pasti progression dari depan, pressing dari depan itu pasti akan dilakukan dan harus dilakukan. Lu harus mulai menekan entah itu nanti Martinelli, entah itu Trossard ketika mereka ingin mencoba build up serangan, lu mulai harus ganggu, dari situ lu udah harus ganggu. Karena ketika lu masuk ke sepertiga lapangan lu, spaces itu dengan umpan-umpan pendeknya Odegaard dan Saka itu akan ngebuka dengan mudah gitu. Tapi untungnya bagi United, Onana lagi having his game of his life dalam beberapa pertandingan, dia selalu menjadi penyelamat. Dengan begitu kemenangan kayak mereka kalah kayak, tapi dia selalu menjadi pemain terbaiknya dari United. Artinya dia sudah cukup nyaman berada di bawah Mr. United. Jadi itu salah satu faktor kunci juga bagi United ketika nanti akan dibombardir oleh Arsenal. Mereka masih punya Onana untuk menjaga atau memberikan keamanan ya, kenyamanan bagi mereka di lini belakang. Tapi yang utama adalah ya pressing dulu. Lo harus berani pressing sepanjang 90 menit karena Arsenal sepanjang 90 menit tentu akan memberikan pressing terus. Pasti. Mereka akan jalan terus. Itu yang harus lo tekan sejak awal, sejak di sepertiganya mereka sendiri, lo harus mulai pressing di situ. Ketika masuk ke tengah, lo pastikan spacesnya akan rapat. Ketika ngerenggang sedikit, umpan-umpan pendek selesai lo sama Arsenal. Oke, tadi sempat di-mention juga untuk pressing segala macam, itu pasti harus diwaspadai juga oleh Arsenal. Nah, ini nanti untuk si Arteta sendiri akan mempercayakan, memaksakan si Partey atau Merino, atau mungkin ya udah mainin si Jorginho aja untuk di defense di gelandang bertahan nanti. Kalau gue lihat sih, kalau gue pribadi ya lebih suka ngeliat Partey lebih firm dalam bertahan, duel-duel bola udaranya juga secara fisik dia lebih oke juga dibandingkan Jorginho. Kemudian speednya juga Partey juga punya dibandingkan Jorginho, tapi ya kembali lagi nanti akan ada dinamika di lapangan lah gitu. Tapi again tadi kalau buat gue justru yang lebih penting adalah kembalinya Odegaard. Iya, gue sih Partey, Rice, Odegaard. Kayaknya tengah itu yang bisa lebih menjamin kesulitan, kenyamanan dan juga progression ke depannya akan dipegang oleh Odegaard dan juga Rice yang akan lebih maju, sementara Partey agak sedikit ke belakang ya. Ya, ini prediksinya nih line up yang akan diturunkan, yang menjadi problematik mungkin bagi Mikel Arteta mungkin hanya ada satu posisi di mana Trossard dan Martinelli. Kalau gue sih jelas Trossard ya, karena kemungkinan besar kan ini akan lebih didominasi oleh Arsenal. Ya. Nah, berkali-kali sebenarnya gampang lihatnya. Kalau lu melawan tim yang low block bertahan, kemungkinan besar main United nggak low block 100% ya, tapi dia akan lebih nahan lah. Itu kalau pemain yang punya kecepatan nggak ada gunanya sebenarnya. Tapi pemain yang kreatif yang bisa nusuk ke dalam, yang ada di dalam diri Trossard itu lebih penting. Kalau lawannya mungkin kayak City yang juga terbuka, ada ruang di sana, maka kecepatan Martinelli diperlukan. Maka ini adalah susunan yang gue rasa gue sama Mas Aryo juga sepakat nih kayaknya hampir semuanya nih, semuanya udah sesuai. Sesuai ya. Bahkan ya ini kan line up kalau nggak salah nih line up sebelum pertandingan ini kan nih, si Timber di kanan segala macam gitu, Calafiori di kiri. Jadi ya inilah line up terbaiknya kalau kita bicara Arsenal. Tapi kalau gue sih mungkin lebih ke Martinelli justru, karena with or without Martinelli Arsenal bermain berbeda ya. Satu pasti tusukannya dia akan menghabiskan waktunya di sepertiga lawan setengah ke sana lah. Dan itu tidak memberikan kesempatan bagi back-back United untuk maju. Itu kan yang biasa kenapa dia sering dipakai Arteta untuk lawan tim-tim yang punya back sayap bagus adalah dengan ditekan oleh si Martinelli, sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk maju. Sementara Diallo pasti kan dia akan maju, akan mencoba melakukan pressing gitu, dilewatin sama Martinelli. Mungkin dia akan berpikir untuk tidak berani maju, akan lebih ke belakang. Tusukan terus dari Martinelli akan dicoba justru di awal-awal. Tapi ketika misalnya skemanya nggak jalan, tadi kesempatan seperti Harpa katakan, Trossard yang punya creativity lebih untuk bisa menusuk ke dalam kotak penalti, tidak hanya lewat kanal kiri, tapi bisa lewat tengah, dia bisa invert ke dalam, itu kemampuan Trossard akan lebih keluar dari situ. Jadi kalau start, ya mungkin gue lebih prefer ke Martinelli sih, untuk memastikan Diallo tidak nyaman dengan progression ke depannya. Iya, dengan backline dari Manchester United juga tanpa Lisandro Martinez bisa menjadi kendala juga di double 10 yang menjadi keunggulan dari taktik Amorim. Dengan kemarin bahkan kejutannya adalah Zirkzee yang berdampingan dengan Bruno Fernandes yang kita tahu bakal excel di taktik ini. Melihat berhadapan dengan para pemain Arsenal dan bagaimana juga Calafiori dan Timber memberikan kenyamanan bermain bagi para pemain lapangan tengah Arsenal. Kedua pemain ini sangat solid dan membuat bahkan Saliba sekarang juga sudah kembali ke performanya pun juga dengan Gabriel gitu kan.
sangat sulit untuk melihat bagaimana cara Manchester United bisa membreakdown pertahanan dari Arsenal. Iya, terutama ada Calafiori juga Arsenal yang sangat berbeda dibandingkan di situ Kiwior atau Zinchenko. Karena kenapa dia diambil? Karena dia memberikan balance. Dia lebih memberikan balance di mana ketika nggak ada dia kapal ini oleng ke kanan, Saka terus kan. Tapi ketika ada Calafiori ada sedikit balance yang dimau sama Arteta ketika mendatangkan Calafiori. Dan ternyata betul ketika dia bermain dia bisa ngebantu di sisi kiri sebelum masuk garis tengah. Dia bisa menahan balance itu di lini tengah. Jadi ya semakin sulit bagi United ketika Calafiori dalam kondisi fit, ditambah juga Timber. Dan ternyata ya pemain yang lebih tepat ada di sisi kanan. Walaupun Ben White mungkin progression ke depannya lebih bagus, umpan-umpannya juga oke, tapi untuk defense dan ngasih stability, Lebih lengkap emang Timber menjadi pemain yang lebih bakal sulit sih untuk ditembus sama United. Iya, dan sembuhnya mereka kan lumayan gabrukan ya, sekaligus tahun lalu kan sangat, tahun lalu 2 tahun lalu ya gue lupa. Pokoknya sangat krisis back kiri lah. Selalu dicoba mulai dari Tomiyasu lah, Kiwior lah, Zinchenko dicoba, nggak jalan-jalan semua. Benar jadi oleng ke kanan kan atau oleng ke kiri ya? Oleng ke kanan ya. Oleng ke kanan. Ke kanan ya. Jadi kanan terus dicoba-coba. Calafiori sebenarnya kan Timber ya. Timber tuh waktu datang sangat menjanjikan, langsung cedera kan. Tahun lalu itu. Tahun lalu ya. Tahun lalu awal First game lawan City. Nah, jadi wah, tiba-tiba sekarang dapat Calafiori yang punya daya serang bagus juga, bertahan juga oke kayak yang tadi Mas Aryo bilang, Timbernya juga sembuh. Jadi benar, lini belakang Arsenal memang makin solid. Saliba sama Gabriel nggak usah dibahas lah. Ini pemain yang luar biasa, main setiap detik musim lalu. Jadi ya benar, pekerjaan berat buat MU untuk mendobrak, meskipun tadi yang kita sampaikan di awal juga kita semua sepakat, MU di bawah Amorim ini lagi lumayan blossom lah. Tapi baru pertandingan awal kita nggak tahu. Itu yang gue bilang tadi ya, ini akan menjadi pertandingan yang ketat dan mungkin aja akan dibedakan oleh taktik dan strategi dari kedua pelatih. Siapa yang paling jago melihat kelemahan lawan dan memanfaatkan mengeksploitasinya, mereka mungkin bisa akan, kalau MU kita bicara mencuri poin, kalau Arsenal ya bisa memastikan 3 poin dan mendekati, atau bukan mendekat, memangkas jarak. Bahasa ini banget ya, podcaster ya. Memangkas jarak. Kalau tadi prediksi dari Bung Harpa selisih 1 gol. Udah jelas Udah itu. jelas. Kalau Om Mario Menang Arsenal selisih 1 gol ya, bisa 1-0, bisa 2-1, bisa 3-2. Gue pilih 3-2 tuh kayaknya. Gue 2-1 deh. United mengejutkan, tahu menang lagi. Tapi kayaknya enggak sih, realistisnya main di Emirates, it's gonna be hard buat United. Tapi nggak mudah juga buat Arsenal. Jadi selisih 1 gol juga sih kalau gua Arsenal. sepakat ya berarti ya. Tapi underground. Berarti 1-0 gitu. Artinya 1-0 tuh. Kode alam. Tapi kalau United golin duluan seru nih. Malah jadi open game. Sebenarnya malah seruan Arsenal golin duluan dong. Makin banyak golnya nanti. Oke, kita lihat aja nanti siapa yang akan masuk gua ya. Kalau gua hanya pendukung MU tuh biasanya. Dan juga buat Jebret Team jangan lupa untuk saksikan tanggal 15 Desember nanti ada Padel Pro, The Juara 2 Padel Pro, di mana ini akan ada banyak pertandingan yang sangat menarik tentunya. Ada dari mulai pengusaha, atlet ataupun selebriti, bisa dilihat satu persatu. Ada mulai dari Arthur Irawan, ada Pak Wandi juga, Raffi Ahmad, Nagisa Slavina, Koci juga akan bertanding nantinya. Jadi jangan lupa Berliana Lovell jangan lupa dong. Berliana Lovell juga. Pokoknya banyak banget nih di situ ya. Jadi jangan lupa tanggal 15 Desember saksikan The Juara 2 nantinya. Kita akan kembali ngomongin soal Timnas Indonesia untuk persiapan AFF nantinya. Halo Jebret Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.